Bapak, terima kasih atas pagi hari ini yang indah yang baik di hadapan Tuhan. Kami hadir di hadapan-Mu untuk merenungkan firman dan juga pada hari ini kami minta roh hikmat dan roh turun atas setiap kami. Tahirkan kami, tahirkan hati kami cara anak Tuhan, tahirkan seluruh roh jiwa tubuh kami untuk kami dipersiapkan pada firman. Saudara, Shalom. ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang mengizinkan saya melayani di sini. Nama saya Nathan David. Sedikit waktu saya. Nama saya Nathan David. Saya dari Jakarta. Tertulis di warta mungkin Sirait, ya betul. Saya orang Batak. Nama saya Simanjuntak. Sudah tidak kentara lagi Bataknya ya. Orang sangka saya orang Sunda, orang Manado, dan lain sebagainya. Kita buka di Zakaria 4 ayat 6. 4 ayat 6, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6 ini tentang bagaimana pentingnya menggunakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan marketplace, dalam dunia kerja. Ya, dalam waktu singkat ini semoga Tuhan bisa berbicara banyak. Jadi di Zakaria 4:6 ini bilang bahwa mungkin ini zaman Zerubabel, zaman raja-raja berperang. Cuma kondisi ekonomi Israel saat itu lagi buruk. Lalu mereka disuruh membangun rumah Tuhan. Anda mesti tahu rumah Tuhan. Untuk bangun rumah Tuhan, apalagi tabut perjanjian itu semua emas, saudara. Itu hitungannya triliunan, bukan miliaran. Ya. Jadi waktu itu mereka mungkin menangis karena disuruh membangun rumah Tuhan. Nah, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan gagahmu, atau apa sih ayatnya? Kalau di bahasa Inggris, saya agak aneh. Saya cari penerjemahannya juga bingung. Bukan dengan might and power. Jadi bukan dengan kemampuan perangmu, kira-kira gitulah penjabaran. Kemampuan kita manusia ini ada 3, minimum. Keempat, materi, roh, jiwa, dan tubuh. Anda tahu bahwa tubuh Anda terbatas, segitu sudah. Jiwa Anda bisa Anda kuliah dan sekolah banyak-banyak dan belajar sampai ribuan buku. Boleh, Anda bisa mendekati unlimited kemampuan jiwa. Tapi yang paling luar biasa adalah kemampuan roh. Orang seperti Daniel, atau Anda baca di Alkitab, tongkat Musa itu membelah laut. Itu roh, bukan jiwa, bukan tubuh. Kemampuan spiritual di Alkitab itu sangat tinggi. Nah, mungkin papa mama di sini sudah hebat, padahal mungkin, makanya Tuhan bicara soal hal ini, Anda belum menggunakan kapasitas roh secara maksimal. Mungkin intelektual kamu oke, tapi pertarungan di bumi ini sebagian besar spiritual. Ya, saya mau kasih beberapa kesaksian saja. Waktu itu ya banyak hal lah. Kalau kami mementor dulu ada orang 30 tahun di jaringan doa. Wah, bangkrut Pak, ini saya, yuk kita berdoa ya bro. Mak gitu kan, ibu-ibu. Dia sudah dulu waktu dia kaya raya, dia support gerakan pendoa keliling Indonesia selama 17 tahun. Dan sekarang bisnisnya diganggu haji-haji. Setelah kami datang dan memang mereka digempur kegelapan. Lalu ada lagi pengusaha futsal, dulunya katanya main kayu, bangkrut, pabriknya dibikin futsal, dikirim ayam hitam, dikirim reptil-reptil yang aneh-aneh, saudara. Jadi kita punya aset mungkin sudah bagus, kita punya intelektual mungkin sudah hebat, tapi orang ngajak bertarungnya bukan di situ, saudara. Anda mengerti? Sebagian besar pertarungan di bumi ini, terutama di papan atas, itu menggunakan kekuatan spiritual. Anda mungkin bisa hebat di jasmani, Anda bisa hebat di intelektual, tapi nanti pada saat Anda bertarung besar, orang akan menantang Anda head to head dengan spiritual.
contoh di Kalimantan itu semua bilang, baik yang beragama Kristen dan non Kristen, untuk menjadi kepala tambang itu, direktur pertambangan itu kan gajinya katanya 50 juta sampai ratusan juta, saudara. Mereka masing-masing punya dukun, bahkan yang KTP-nya Kristen. Waktu itu pendoa siapa teman kami di mana, di Jaringan Doa, bilang, bro, untuk rebutan itu jabatan di ketua-ketua direktur tambang, mereka punya dukun masing-masing. Dan saya waktu doain yang orang Kristen yang paling sungguh-sungguh di gereja, mereka juga sudah punya dukun sendiri. Saya harus doain pelepasan, katanya pemulihan, baru Tuhan tolong ini orang. Dan sampai sekarang saya masih mendukung pengusaha. Itu salah jalan, itu tambang. Setelah saya cek kenapa berkatnya nggak turun-turun, dulu sudah pernah berendam di situ Patenggang, sudah pernah terima ini, sudah pernah ke Gunung Kawi, keluarga dan sebagainya. Dan hari-hari ini Anda mesti paham, ini hari-hari goncangan. Hari-hari goncangan ini kalau Anda masih mendua hati, masih pakai adat dan agama, saya sarankan Anda menguruskan diri, tinggalkan itu semua. Karena orang-orang yang selama ini menang puluhan tahun dengan kegelapan itu hari-hari ini tidak benar. Ya, Anda mesti tahu partai politik yang selama ini berkuasa saat ini yang paling goncang. Ya, mau Anda yang paling berkuasa pakai kekuatan apapun di seluruh dunia ini, orang-orang hari-hari ini yang paling goncang. Kenapa? Hari-hari Tuhan sedang menuntut kekristenan naik level, menggunakan kuasa Tuhan lalu mengalahkan mereka itu semua. Andainya Anda tambahkan kekuatan Roh Kudus, ditingkatkan dalam dirimu, maka Anda akan dipakai luar biasa seperti halnya Daniel dan Yusuf. Daniel dan Yusuf itu pintar, saudara. Anda tahu Yusuf? Saya cerita Yusuf dulu ya. Kita nggak bisa banyak-banyak baca ayat. Kita cerita Yusuf. Nanti Anda baca Kejadian 32 ya, ayat 41. Ceritanya gini. Yusuf ini sudah disiapkan. Abraham, Ishak, Yakub itu peternak dan petani, kaya raya, hewannya ribuan. Lalu Yusuf ini adalah cicit dari mereka semua. Jadi ilmunya Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub. Yakub punya anak kesayangan dari istri yang cantik, namanya Yusuf. Dari umur sekian belas dia sudah dikasih tahu semua hal pertanian dan perkebunan dan ternak. Umur 17 abang-abangnya dimentor sama dia. Tidak terima abang-abangnya, dijual itu orang. Ya. Lalu di Mesir dipakai oleh pejabat-pejabat Mesir tentunya, karena ini orang cakep dan ahli kok, saudaranya buang dia. Gitu. Dan di Mesir terbukti semua yang di kepala pengawal istana itu semua sukses apa yang dilakukan. Kenapa? Karena Yusuf ini punya dua kemampuan. Pertama, dia punya kemampuan intelektual luar biasa dari orang tuanya. Yang kedua, dia ahli mimpi. Ahli mimpi ini spiritual, saudara. Tidak ada fakultas ahli mimpi di Indonesia. Anda paham? Ada nggak universitas yang ngajarin mimpi penglihatan? Mungkin sekolah teologi tertentu, hanya mata kuliah tertentu, itu pun judulnya karunia roh. Ya. Tapi Yusuf ini ahli mimpi, ahli penglihatan. Dia mengerti hal-hal spiritual apa yang terjadi di Timur Tengah. Seorang anak Abraham, Ishak, Yakub yang sangat diurapi plus intelektual, dan saat itu raja goncang, saudara. Yusuf masuk penjara itu untuk diproses kesombongannya memang. Firaun mati kutuk ketika dia mimpi 2 kali hal-hal mengerikan. Dan Alkitab bicara 41 kok. Oke. Saya baca di ayat 31. Jadi ayat 32 saya baca sama saudara. Sampai saya lanjut terus ya. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi bijaksana, mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan pemilik-pemilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan
dia memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Ini bicara soal pengelolaan tanah dan lumbung yang dibangun Yusuf. Anda mesti tahu itu, saya pernah lihat fotonya, 4 lantai sampai 10 lantai ke bawah, saudara. 10 lantai ke bawah zaman purba. Berarti itu keren teknologinya. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dari tahun-tahun baik yang akan datang di bawah kuasa Tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota. Itu menimbun bukan kayak lopo-lopo kita yang kecil itu, bukan. Itu besar sekali. Ya, karena yang mau dikasih makan Timur Tengah, bukan cuma Mesir. Ya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan, dan akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa oleh kelaparan itu. Lalu Anda tahu jawaban Firaun. Usul ini dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang seorang penuh dengan roh Allah, dan oleh karena Tuhan telah memberitahu padamu tidak ada orang yang lebih berakal budi dan bijaksana daripadamu. Akal budi ini bicara soal intelektual, mungkin minimum sekelas S2, ya, kelas S2 S3, karena Yusuf sangat ahli di bidangnya. Lalu akal budi yang dari Tuhan itu bijaksana, itu bicara orang yang sudah diproses hidupnya, saudara. Nah, belum lagi dipenuhi roh Allah. Dia sudah sangat cerdas saat itu, sangat hebat di bidang teknologi. Dia juga menguasai karunia roh. Makanya dalam kondisi negara urgent, orang intelektual banyak di negara ini. Ya. Sementara ini goncangan ke depan, Anda mesti tahu perang dunia segera terjadi. Kita tidak mendoakan itu terjadi, tapi sudah digariskan. Masalah Yusuf adalah orang pintar banyak, ahli nujum banyak. Anda tahu Daniel juga sama. Orang pintar banyak di Babel, ahli nujum banyak. Yang membedakan mereka adalah ketajaman kerohanian di dalam Tuhan. Kalau Anda belum bertempur di bidang itu, ketajaman karunia roh yang untuk menambahkan kemampuan Anda bekerja, Anda belum akan sangat luar biasa di mata orang lain. Banyak orang-orang yang diizinkan Tuhan berkorban untuk mengetahui kebenaran, untuk disampaikan ke jemaat, supaya jemaat Tuhan atau pengerja-pengerja Tuhan bisa melakukan perkara luar biasa di lingkungan masing-masing. Amin. Jadi tujuan dari karunia roh itu adalah, kalau Anda pun sudah hebat di bidangmu, itu akan 2 kali 3 kali lebih hebat lagi dengan Anda punya karunia roh. Karena lawan-lawanmu, Anda mesti tahu, di Jawa itu untuk orang sukses bisnis ke Gunung Kawi. Ngapain ke Gunung Kawi? Retreat, jalan-jalan, apa? Healing. Tidak, itu cari kekayaan, saudara. Setan-setan kekayaan ada di situ, tapi dari kegelapan. Itu semua. Ya. Lalu orang Kristen melawan, kalau ada dagang nih, Anda punya toko handphone A, lalu musuh Gunung Kawi handphone B, Anda bertarung tidak? Anda bertarung tidak? Cuma adu skill kemampuan handphone? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Daganganmu dipertaruhkan dengan kemampuan Anda berdoa. Karena musuh pakai kekuatan kegelapan. Satu-satunya Anda bisa menang dalam pertarungan akhir zaman ini kalau karunia roh Anda perkuat. Di NTT ini keras, kata orang. Apa kerasnya? Pertama, batunya keras. Yang kedua, perdukuhannya di mana-mana. Ya, Anda harus paham itu. Dan Anda dipanggil seperti Daniel Yusuf, harus punya kuasa supernatural, bekerja dahsyat dalam hidup. Perkuat kemampuan alam roh supernaturalmu. Ya, saya mau, kenapa sih Bapak ini ngeroh-ngeroh amat? Kita baca yuk Yohanes 4 yang roh dan kebenaran itu gimana itu ya? Yohanes 4. Ayat 24. Ya, boleh dibaca. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya.
Saya baca dari 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah dijawab sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa pertama di dalam spiritual. Kita sedang bukan adu intelektual di tempat ini. Yang pertama itu spiritual, baru yang kedua soal, saya ulang ya, yang pertama itu soal roh. Kenapa orang pergi ke dukun kalau caleg? Anda tahu harga caleg sekarang dukunnya berapa? 30 juta. Ada yang pernah dengar? Tahu ya? Betul gak? Apa saya salah kurang update? 30 juta. Kami sudah bahas itu berulang-ulang dengan orang pasar. Lalu bagaimana posisi hamba Tuhan? Bisa nggak melawan dukun 30 juta itu? Bisa nggak kita memenangkan caleg Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Pertarungan kita nomor satu di roh, sebab Tuhan mau disembah pertama lewat roh. Baru kita berdebat soal kebenaran. Kenapa teologi ribut di online? Karena mereka ngomong kebenaran tapi spiritualnya tidak ada bukti. Kuasa Tuhan tidak bekerja tapi berdebat Islam Kristen. Makanya Islam sampai kecewa sama kita karena kita sibuk berdebat. Padahal kita tinggal tumpang tangan, pergumulan mereka sembuh, mereka percaya Tuhan. Teman-teman kami penginjil di Jakarta yang sudah bosan dengan jabatan di institusi Kristen, mereka keliling-keliling rumah sakit yang hijab-hijab di tumpang tangan, kanker sembuh, udah terima Yesus, gak usah berdebat Islam Kristen, repot amat. Amin. Jangan-jangan jemaat GKI baru bertarung 30% pertarungan. Anda masih bisa dipakai lebih dahsyat. Amin. Jangan-jangan pertarungan MMA Anda baru 2-3 jurus, padahal ada 10 jurus. Perkuat satu saudara, perkuat keintiman Anda sama Tuhan. Perkuat kapasitas rohmu. Doa hari Sabtu kok atau ada ponsel, cari kebenaran lebih dalam. Dan Anda harus punya iman, praktekkan lebih kuat. Jadi ini waktu tidak banyak dan sudah selesai. Jadi memperbesar kapasitas, menajamkan keahlian, melakukan pekerjaan ajaib, melakukan terobosan kehidupan. Saya minta 5 menit lagi. Ini waktunya akhir zaman. Ibrani 12 akan bilang begini, segala sesuatu akan digoncangkan kecuali yang tidak tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan, saudara. Yang kekuatannya luar biasa itu yang tidak tergoncangkan. Saya mau tanya, kekuatan luar biasa tubuh, jiwa atau roh? Kalau spiritualmu luar biasa, mau bencana gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, rumahmu selamat, itu terjadi di Amerika. Terjadi di mana-mana, di Sunda. Saya punya teman orang Kuningan, punya rumah 2 lantai, gempa bumi, saudara, tanah bergeser semua. Sampai dia tetap berdiri, sebelah sudah roboh, tanah terbuka sampai fondasinya kelihatan. Ya, jadi kekuatan spiritualmu sangat dipertaruhkan hari-hari ini. Orang-orang yang mengenai engkau itu akan digoncang Tuhan, tapi kau harus siap, kau harus punya kekuatan rohani supaya pada saat mereka digoncang kau tetap kuat. Perkuat ibadahmu di dalam Tuhan. Ibadah itu bukan buang-buang waktu. Bapak pendeta ngajari saudara beribadah itu mencari kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, yang sangat urgent adalah supaya Anda menjadi pemenang dimanapun. Di akhir zaman ini politik goncang, semua goncang. Saya nubuatkan itu seluruh dunia sebetulnya. Anak-anak Tuhan yang selama ini dia niaya di jabatanmu, Anda harus naik dalam waktu nggak nyampe setahun. Tahun-tahun ini akan naik, tapi syaratnya Anda mengenal kuasa Tuhan. Karena yang akan menolong adalah perkara supranatural dalam hidupmu. Musuhmu akan dipermalukan Tuhan yang jahat-jahat itu. Dan Anda perbaiki segala karakter dan kehidupanmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau secara luar biasa. Ya, Anda harus melakukan pekerjaan ajaib. Lukas 4:18-19. Tadi bisa baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, inilah gunanya Roh Tuhan. Kalau ditanya apa gunanya kita kuliah, memperkuat intelektual, memperkuat kesadaran diri, memperbaiki karakter dan lain sebagainya. Di kuliah juga kalau dosen-dosennya bagus, Anda akan dibentuk. Di keluarga juga itu akan dididik. Kalau bisa, kalau itu gagal juga di gereja, di tempat-tempat rohani ini Anda akan dibentuk. Anda harus membangun yang namanya kekuatan Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada padaku, kata Tuhan Yesus dan nabi-nabi zaman dulu, Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan lain sebagainya. Anda mungkin sudah punya kemampuan yang hebat. Anda mungkin di bidang sosial atau di bidang departemen pertanian atau guru atau dokter yang sudah menyelamatkan banyak orang. Saya kasih contoh Pak Ruyadi Utasoid ya, mentor senior sangat super kami di jaringan doa. Setiap kali dia mau operasi orang, dia selalu tanya, itu ibu-ibu jilbab tuh, ibu ini sebetulnya maunya dioperasi atau masih doakan sembuh? Anda tahu kira-kira jawaban dia? Orang kalau udah mau mati, kira-kira jawabannya apa, saudara? Kalau masih sehat-sehat aja, duitnya masih banyak. Cuma kalau sudah mau mati nih, Pak doakan dulu deh, mana tahu ya, nggak perlu operasi 900 juta. Pak doakan dulu. Dan Anda hanya bisa melakukan itu kalau spiritual Anda sangat powerful. Daniel 5 ayat 12, tanggapan orang terhadap dunia. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Roh yang luar biasa dulu, baru pengetahuan dan akal budi, saudara. Jadi raja-raja sama saat itu bukan takut sama kecerdasannya doang. Yang ngerinya nih orang disantet, diguna-guna, dimasukin kandang apa tuh? Singanya bu, gitu. Artinya ada sesuatu spirit yang luar biasa dalam hidup dia. Ngerti ya? Roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, menguraikan kekusutan. Di tempat Anda kerja banyak kekusutan tidak? Banyak tidak? Di keluargamu banyak kekusutan tidak? Anda butuh roh yang luar biasa untuk menguraikan kekusutan itu. Amin. Untuk menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia memberitahukan maknanya. Ini adalah suatu kondisi mimpi atau ini kayaknya raja ini yang mirip Tekel Ufarsin ya kasusnya, atau zaman ini buatnya saya kurang paham juga. Jadi yang saya mau garis bawahi salah satunya juga menyingkapkan hal-hal tersembunyi. Mungkin dalam Anda punya tugas kerjaan, pemerintahan, guru, kesehatan, ada hal-hal yang Anda tidak mengerti. Anda butuh roh Tuhan untuk menyingkapkan itu semua. Anda butuh mimpi, penglihatan, tergantung Anda punya karunia lah. Ada yang karunia hikmat, marifat, nasihat, ada yang karunia macam-macam. Ya, jadi kembali ke tema tadi, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Kuat gagah membuat Anda berhasil di beberapa bidang dalam kehidupan. Amin. Intelektual akan membuat kita berhasil. Tapi pertarungan nanti kalau Anda ketemu perkara-perkara besar, orang bukan bawa intelektual lagi. Bahkan orang lulusan S3 pun bisa gila otaknya gara-gara dukunnya banyak. Dan itulah musuh saudara, saingan saudara di tempat Anda kerja. Di keluarga saudara, di mana Anda akan ketemu orang begitu banyak-banyak. Dan satu hal, kalau ada pengikut Yesus, Bapa menghendaki supaya kita kuat pertama di dalam roh, spiritual. Baru Anda kuat di dalam kebenaran. Karena kalau pendoa yang ngeroh doang, hidupnya nggak benar, saudara. Ya, son benar, errornya terlalu banyak. Tapi kalau kita cuma jago di kebenaran doang, akhirnya kita sibuk dengan perdebatan. Kita harus seimbang, dan yang terutama kekuatan spiritual, sebab Tuhan yang kita sembah adalah
roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sekian dari saya.